Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas modul praktek. Nah, pada modul praktek ini, nanti saya akan memberikan satu contoh modul ya. Ya, seperti ini contoh modulnya. Nah, di sini modul setup IP phone. Jadi nanti kita akan mencoba untuk men-setting IP phone gimana di dalam sebuah halaman Cisco Packet Tracer ada 2 buah IP phone dan juga 1 buah analog phone gitu. Nanti ketiga telepon ini bisa saling terhubung menghubungi satu sama lain. Nah, nanti yang kita setting bukan IP phone-nya. Jadi untuk seperti ini yang disetting itu kita akan men-setting routernya karena kita menggunakan paket tracer. Beda halnya dengan jika kita tidak menggunakan Cisco atau kita menggunakan IP phone hanya dengan switch, ya, tidak dengan router. Kalau kita hanya menggunakan IP phone dengan switch, nanti kita maka akan men-setting IP phone-nya. Nah, untuk kali ini IP phone-nya akan dibuat settingannya dari router supaya ketika menambah telepon baru maka itu akan lebih mudah. Nah, untuk kali ini nanti saya akan mencoba, tapi sebelumnya kita baca dulu modulnya. Nah, oke, langkah-langkahnya yang pertama. Nah, pertama itu kita nanti akan men-setting IP dari routernya. Nah, jadi IP phone atau router itu sama, dia memiliki IP yang digunakan untuk VoIP atau untuk voice over internet protocol. Jadi dia pasti memerlukan IP untuk komunikasi. Nah, nanti sama seperti cara mengaktifkan router, selalu kita nanti masuk ke dalam menu memasukkan IP address, dan juga kita nanti mereset. Nah, setelah itu maka kita bisa lanjut ke konfigurasi DHCP pool. Nah, nanti kita berikan IP DHCP untuk semua IP phone. Nah, setelah IP phone itu di DHCP, maka masing-masing IP phone nanti bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, untuk nama pool VoIP nanti bisa diganti nama VoIP-nya. Apakah itu bisa diganti dengan pool phone dan lain-lain, itu bisa diganti. Intinya kata-kata VoIP ini itu bisa diganti. Selanjutnya untuk network. Nah, IP network di sini ini merupakan IP dari DHCP pool-nya. Nah, selanjutnya yang di bawahnya sama sebenarnya. Bawahnya adalah IP routernya. Nah, yang tadi di sini adalah IP network, belakangnya 0. Jelas ya, IP network pasti belakangnya 0. Sedangkan IP router bisa bebas, tapi di sini dipilih belakangnya 1. Oke, selanjutnya nah option. Option ini digunakan untuk TP server. Jadi nanti kita isi dengan IP routernya sama. Nah, selanjutnya ada yang namanya DHCP exclude address. Nah, nanti untuk alamat keluar sebenarnya, tapi nanti kita samakan saja semua IP-nya, jadi sehingga kita hanya membuat satu jaringan. Berbeda dengan kita nanti membuat 2 router ya. Ini hanya dengan satu router, jadi kita samakan IP-nya. Nanti untuk yang 2 router akan berbeda. Oke, selanjutnya setelah itu nanti kita akan konfigurasi teleponnya. Nah, kita bisa menambahkan maksimal teleponnya berapa di sini. Maksimal IP phone kita bisa tambahkan berapa banyak, dan juga maksimal dial number-nya juga DN itu bisa kita tambahkan juga sesuai. Nah, sedangkan yang di sini auto, auto ini dia nanti akan istilahnya menambahkan secara otomatis IP phone 1 sampai IP phone 5. Nah, setelah nanti otomatis terpasang, maka kita tinggal memilih nomor telepon yang akan digunakan. Contoh, untuk iPhone ini maksudnya untuk electronic phone ya, atau IP phone dengan dial number 1, maka nanti nomor teleponnya adalah 10001. Nah, itu bisa kita ganti nomornya secara bebas. Jadi untuk penomoran teleponnya bisa kita rubah. Contoh, misalnya untuk nomor di rumah kita, bisa kita ganti sesuai juga, atau bisa kita ganti sesuai nomor handphone kita dan lain-lain. Nah, ini di sini saya hanya menggunakan nomor random ya. Jadi nomor ini boleh kalian ganti nanti 1 2 3 4 5 atau 1 semua atau 2 semua, itu bebas. Nah, di sini saya hanya menggunakan 3. Ya, hanya menambahkan 3 dial number karena kita tadi sesuai gambar awal kita hanya menggunakan 2 IP phone dan juga 1 analog phone. Jadi di situ kita hanya membutuhkan 3 dial number. Ya, dial number yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, penomorannya di sini juga saya kasih note, penomorannya bebas untuk diganti. Oke, selanjutnya
Nah, setelah itu nanti tambahkan setiap port yang terhubung ke IP phone. Nah, di sini ini adalah sebenarnya hanya untuk penambahan switch port ya. Nah, di sini di input untuk port 01 fase Ethernet 01 sampai 3. Nah, maka nanti akan terhubung switch-nya itu sebagai voice VLAN. Nah, nanti ketika sudah selesai semua, kita bisa menghubungkan IP phone ke switch. Nah, dengan menyalakan IP phone-nya. Itu karena IP phone ini dalam keadaan mati, nyalainnya gimana? Ini kita seret ya. Bagian ini kita klik, kita seret, masukkan ke lubang yang ada di sini. Maka nanti IP phone-nya akan nyala. Begitu juga untuk analog phone ya. Analog phone itu beda. Dia harus di setting home VoIP-nya. Settingannya sederhana. Maka home VoIP itu yang bagian sini. Nah, ini bagian home VoIP. Nanti home VoIP ini harus disetting. Bagaimana untuk setting home VoIP-nya? Oke. Untuk setting home VoIP-nya kita penamaannya bebas, display name-nya bebas, bisa dinamakan apa saja. Selanjutnya tinggal alamatnya. Alamatnya kita samakan dengan alamat router supaya dia menjadi satu satuan atau satu bagian. Yang tadi saya bilang ketika satu router maka alamatnya harus sama. Oke, setelah itu lalu tinggal dicoba. Nah, untuk tampilan IP phone seperti yang di kiri dan tampilan analog phone seperti yang di kanan. Nah, ada tulisannya IP phone 1 di sini analog phone. Tuh. Oke, selanjutnya nanti kita coba telepon ya. Kalau memang nyambung nanti dia bunyi atau dia nyala di sini. Ada tulisannya dial from atau nomor telepon yang dituju berapa. Itu bisa kita coba nanti setelah ini. Oke, nah ini mungkin penjelasan tentang modul. Nanti kita untuk praktiknya akan saya lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk praktiknya.